Kaliboto, kembali lagi di channel Kaliboto Bersuara. Di video kali ini, kita akan membahas secara singkat tentang dokumen penting, yaitu keputusan bersama tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Apa sih sebenarnya isi dari keputusan bersama ini? Yuk, kita simak bersama. Keputusan bersama ini dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober tahun 2025 oleh beberapa menteri dan kepala badan, termasuk Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Tujuan utama dari keputusan ini adalah untuk mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi di desa dan kelurahan yang tergabung dalam program Merah Putih. Keputusan ini juga mengatur tentang pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, diatur juga mengenai penyaluran dana, baik dari dana alokasi umum atau DAU, dana bagi hasil atau DBH, maupun dana desa untuk mendukung pembangunan fisik koperasi. Yang menarik, keputusan ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan lahan atau tanah milik daerah dan aset desa untuk mendukung pembangunan koperasi. PT Agrinas Pangan Nusantara Persero juga ditunjuk sebagai koordinator dalam pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi ini. Jika kami gambarkan lebih detail dari keputusan bersama tersebut dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti, yaitu kita buat permisalan atau bayangan tentang permasalahan dan solusi sebuah keadaan. Permasalahan, pemerintah ingin ekonomi di desa-desa Indonesia lebih maju dan merata, serta memastikan ketahanan pangan. Solusinya, pemerintah punya program bernama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini diharapkan bisa jadi pusat kegiatan ekonomi di desa, misalnya jual hasil panen, menyediakan kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Tapi, banyak koperasi ini belum punya fasilitas yang memadai, seperti toko atau gerai, gudang penyimpanan, dan perlengkapan lainnya. Keputusan bersama ini, anggap saja ini adalah surat perintah dari beberapa menteri dan kepala lembaga tinggi negara untuk mempercepat pembangunan. Fasilitas-fasilitas tersebut seperti gerai, gudang, perlengkapan untuk koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, siapa saja yang terlibat, dan apa tugas mereka. 1. Untuk Menteri Koperasi, jadi bos yang mengkoordinasi semua. Dia juga yang menentukan desain standar gerai dan gudangnya. 2. Untuk Menteri Keuangan, dia yang pegang uang. Tugasnya menyalurkan dana dari pemerintah pusat ke daerah dan desa untuk membangun fasilitas koperasi. 3. Untuk Menteri Dalam Negeri, dia memastikan pemerintah daerah seperti gubernur, bupati atau wali kota ikut membantu. Misalnya menyediakan tanah untuk pembangunan. 4. Untuk Menteri Desa, dia yang membuat aturan bagaimana dana desa bisa dipakai untuk membangun fasilitas koperasi. Dia juga mendorong agar koperasi memberikan sebagian keuntungannya untuk pembangunan desa. 5. Untuk Kepala Badan Pengaturan BUMN dan Kepala Badan Pengelola Investasi, mereka berdua menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara Persero, yaitu perusahaan BUMN yang akan jadi kontraktor untuk membangun fasilitas koperasi di desa-desa. Bagaimana cara kerjanya? 1. Pemerintah pusat memberikan dana ke pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota dan pemerintah desa. 2. Pemerintah daerah dan desa bekerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara Persero untuk membangun gerai, gudang, dan melengkapi fasilitas koperasi. 3. Semua pihak seperti menteri, kepala lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, PT Agrinas harus saling berkoordinasi dan bekerja sama agar pembangunan berjalan lancar dan tidak ada masalah. Intinya, keputusan bersama ini adalah upaya pemerintah untuk memoles koperasi desa Kelurahan Merah Putih agar lebih maju dan bisa menjadi penggerak ekonomi di desa. Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan koperasi bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
dan mewujudkan ketahanan pangan. Terus, apa saja tantangan yang mungkin muncul dan bagaimana dalam penyikapannya? Tantangan yang mungkin muncul. 1. Waktu yang mepet di akhir tahun anggaran. Memang benar, mendekati akhir tahun anggaran seringkali menjadi kendala. Proses perencanaan, pengadaan, dan pembangunan fisik membutuhkan waktu. Jika tidak dimulai dengan cepat, ada risiko anggaran tidak terserap optimal dan program tertunda. 2. Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih. Tidak semua desa memiliki koperasi yang siap menerima program ini. Beberapa koperasi mungkin masih lemah dalam manajemen, permodalan, atau sumber daya manusia. Memaksakan pembangunan tanpa persiapan yang matang bisa kontraproduktif. 3. Koordinasi lintas sektor dan daerah. Keputusan ini melibatkan banyak pihak, dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Koordinasi yang efektif sangat penting agar program berjalan sinkron. Perbedaan pemahaman atau prioritas antar sektor dan daerah bisa menghambat implementasi. 4. Potensi masalah lahan. Ketersediaan lahan yang sesuai dan tidak bermasalah adalah kunci. Proses pemanfaatan lahan milik daerah atau desa bisa memakan waktu dan menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. 5. Transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan dana yang besar menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan. Penyikapan dan kemungkinan solusi. 1. Prioritaskan desa yang siap. Pemerintah bisa memprioritaskan desa yang koperasinya sudah siap dan memiliki rencana yang jelas. Ini akan memberikan contoh sukses yang bisa diikuti oleh desa lain. 2. Pendampingan intensif desa yang belum siap perlu mendapatkan pendampingan intensif dari tenaga ahli. Pendampingan ini bisa meliputi pelatihan manajemen koperasi, penyusunan rencana bisnis, dan bantuan teknis lainnya. Fleksibilitas penggunaan dana. Pemerintah bisa memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. Misalnya, jika pembangunan fisik belum memungkinkan, dana bisa dialokasikan untuk pelatihan atau penguatan kelembagaan koperasi. 4. Kerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya universitas atau sektor swasta, untuk memberikan pendampingan, pelatihan, atau bantuan teknis. 5. Pengawasan yang ketat. Libatkan berbagai pihak dalam pengawasan, termasuk masyarakat sipil dan media. Pastikan ada mekanisme pelaporan yang jelas dan transparan. 6. Evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Hasil evaluasi bisa digunakan untuk memperbaiki implementasi program di masa depan. 7. Sosialisasi yang masif. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat desa tentang program ini, termasuk manfaat, risiko, dan cara berpartisipasi. Mungkinkah aturan tersebut bisa dijalankan? Aturan tersebut tetap bisa dijalankan. Dengan catatan, 1. Realisme. Pemerintah desa perlu realistis dalam menetapkan target. Jangan memaksakan target yang terlalu ambisius jika kondisi di lapangan belum memungkinkan. 2. Adaptasi. Pemerintah desa perlu fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan. Jangan terpaku pada rencana yang kaku. 3. Partisipasi. Libatkan masyarakat desa dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi. Pastikan program ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan penyikapan yang tepat dan kerjasama dari semua pihak, keputusan bersama ini memiliki potensi untuk dijalankan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Namun, kegagalan dalam mengatasi tantangan-tantangan di atas bisa menghambat implementasi dan mengurangi efektivitas program yang dimaksud. Demikian penjelasan pada kesempatan ini. Semoga menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan buat kita bersama. Sampai bertemu lagi, Sobat Kaliboto.